Jadi coba aku sak ndek iki, Bro. Cek engko iki aku nek wis ora bergerak lho ora. Ayo. Di kan aku. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiono, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2023. Saya berasal dari SD Negeri 1 Pandak di daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Adapun video pembelajaran kali ini materinya adalah tentang sudut dengan pendekatan matematika realistik dan dengan metode penemuan terbimbing atau guided discovery. Selamat menyaksikan. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, silahkan disiapkan dulu. Selamat pagi semuanya. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ada. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang matematika pertama. Ini apa ini namanya? Titik. Titik kalau hanya sendiri dia akan kesepian. Maka mari kita kasih teman ya. Baik. Kita kasih 2. Kalau kita kasih 2, kemudian kita hubungkan, apa yang akan terjadi? Oke, ini ya. Ini ya garis ya. Jadi ternyata 2 buah titik jika kita jadikan, kita hubungkan akan menjadi garis. Ini garis ya. Kalau garis saya berikan panah, ini namanya apa? Ada yang tahu? Apa? Apa no? Kayak ngacung ini. Apa? Kalau kita pernah mempelajari tentang alam semesta, ada yang namanya penghasil kalor terbesar, yaitu apa? Matahari. Matahari sinarnya kita karena nggak kelihatan, kita berikan simbol apa? Garis. Nah, garisnya itu namanya apa? Yang dari sana ke sini itu. Nah, sinar ya. Jadi ini namanya sinar garis. Baik, tadi titik sudah. Lalu, jika ada 2 sinar garis menjadi 1, akan terbentuk apa? Titik sudut dulu ya.
Jadi saya berikan di sini misalkan nih kita hubungkan. Nah, ini namanya titik sudut. Sip semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sudut. Sebelum kita lanjut, apakah ada benda-benda di sekitar kita yang membentuk sudut? Apa contohnya? Apa? Bingkai foto, pintu, jam. Bentar, jam bentuknya kan lingkaran. Dia punya sudut nggak? Berapa? 360 derajat ya, benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, orang tua kalian ada yang tukang? Ada? Ada atau enggak? Ada, baik. Kira-kira kalau tukang salah hitung, apa yang akan terjadi? Misalkan membuat atap segitiga gini. Bocor. Air tidak turun atau tidak apa? Mengalir ya. Bisa jebol juga ya kalau salah perhitungan. Bahkan kalau salah 1 derajat pun itu bisa tidak siku nanti. Atau tidak pas ya. Sebelum kita lanjut, ada Pak Guru punya lagu? Ada yang mau mimpin? Oke, silahkan maju ke depan. Lagunya judulnya Sudut. Kita pakai nada apa? Kalau kau suka hati. Oke. Yuk silahkan dipimpin Mbak Neva. Garis dua garis bertemu membentuk titik sudut. Daerahnya itu bernama sudut. Ada berapa macam titik sudut? 3. Apakah kamu tahu apa saja? Tahu. Pertama sudut landip, kedua sudut tumpul, sudut ketiga itu siku-siku. Kalau tadi lingkaran sudutnya adalah 360 derajat. Kalau saya punya segi 4, sudutnya berapa? Berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Tadi siku-siku berapa? Berapa? 90. Berarti kalau ada 4 berapa? Nah, berarti sudut dalam segi 4 itu sama dengan sudut dalam lingkaran. Kok bisa ya kan? Lalu kalau begitu bagaimana dengan segitiga? Berapa besarnya totalnya? Kira-kira 180. Kok bisa? Apakah benar? Mari kita buktikan ya. Ada yang bantu saya untuk mengukur berapa besar sudutnya? Ya, silakan. Kita cek ya. Berapa besarnya? Yang ini jelas berapa ini? Siku-siku berapa? 90. Kita tulis dulu. Nah, tolong yang ini diukurkan. Tadi kita potong diagonal ya. Berapa? 35. Kita cek. 90 tambah 35 berapa? 125. Tadi kan totalnya 180. Kurangi 125 berapa? 55. Kita cek di sini apakah benar 55. Pak Guru punya persoalan hidup ya. Sudah siap semua? Tapi sebelum itu saya bagi dulu menjadi 5 kelompok ya. Berhitung dari siapa? Oke, dari Neva ya. Neva ke sini ya. Oke, yuk. 1. Oke, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Salah satu membawa
membawa lembar soal yang harus kalian selesaikan. Pak, nanti kalau di pinggirnya dikasih sesuatu boleh nggak Pak? Boleh. Nah ini untuk lingkaran, ini apa? Dibagi berapa? Pertama, Dibagi yang satu, digambar dulu ya kan? Terus? terus yang satu utuh, Oh. satunya lagi dibagi dua. Oke, nanti beda gambar ya. Nanti biar nggak umpek-umpekan. Ini nanti boleh cari tempat yang halus. Terus yang ketiga, dibagi berapa itu? Nah, oke, paham ya? Siap. Silahkan. Segini cukup, nggak apa-apa. Ya? Di sini aja. Yang ini akhir nggak apa-apa. Yang penting yang di sini. Ini nggak usah diisi. Yang kertas kecil nggak usah diisi, langsung di kertas gede aja. Apa? Nah pertama kan bikin garis dulu, sembarang mau di mana, dibikin dulu, silakan. Oh ini, jangan di atas, di bawah dulu. Atau di sini, terus berapa sudutnya yang dibentuk? 50. Titik sini, Bu, bikin titik. Nah, terus bikin. Bagaimana caranya kemarin? Dipepet ke 50 mana? Nah, titik, dikasih titik. Nah, langsung dihubungkan. Di mana titiknya? Nih, titiknya nih. Mana ini toh? Ini Pak. Oh, ini. Ini nanti 50 enggak, dicek lagi. Ini nak. Tes. Apakah koneksi bisa ini? Bapak Ibu? Ih? Nganu aja, jawabannya aja. Jawabannya sudah, kan ada 5 soal toh. Itu baru 1 toh. Nah, ditempel aja, urut aja dari pinggir ya. Lumayan. Ini tulisannya nyanyi. Ayo kelompok 3. Nah, silakan kelompok lain di belakang, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Nih. Perkenalan, kemudian apa namanya? Langsung anggotanya siapa, terus langsung dijawab. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, anggota 2 anggota Nadine, Winda, Vino. Saya akan berpresentasi tentang sudut. Jadi tadi saya dengan teman-teman menggambar segitiga dan sudut ketiga adalah 180 derajat. Jadi salah satu sudut segitiga adalah 50 derajat. Ya, oke. Disebutkan apakah sudut tersebut, berikan penjelasannya. Jadi sudut segitiga 180 derajat. Jika sudut kedua berbentuk dari
dua sudut yang tegak lurus, berapakah besar sudut kedua? Besar sudut kedua adalah 90 derajat. Berapakah besar sudut ketiga? 20 derajat. Disebutkan apakah bentuk halaman buratih segitiga. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 5, silakan. Perkenalkan, Ya, jangan ditutupi. Nah, sip. Nah, perkenalkan saya dari kelompok 2, anggota Fawian dan Alta. Saya akan berpresentasi. Soal kami nomor 1, jika salah satu sudutnya adalah 60 derajat, berapakah besar sudut lain yang berdekatan? Belah ketupat. Apa namanya? Sudutnya? Bangunnya? Belah ketupat. Ya, belah ketupat. Lanjutnya? Apakah nama bangun datar dari kertas yang dibeli Lela segi 4? Gambarlah kertas yang dibeli Lela. Segi 4. Ini gambarnya segi 4. Jika semua sudut yang berhadapan sama bangun, apakah yang akan terbentuk? Belah ketupat. Sebenarnya kalau semua sama itu ini ya, jadi apa? Jadi Segi. Jadi untuk yang nomor 5, yang E salah ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, lanjutnya tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, kelompok kami dari kelompok 1, anggota Neva Fauzi Galang. Gambarlah sawah Pak Junadi. Gambarnya seperti ini. B, di sebuah apakah sudut tersebut? Sudut tumpul, berikanlah penjelasan. Jika sudut di sebelahnya besarnya 15 cm lebih daripada sudut pertama, berapakah besar sudut kedua? 80 derajat. Jika sudut ketiga kurang 15 derajat dari sudut pertama, berapakah besar sudut ketiga? 85 derajat. Berapakah besar sudut yang tersisa? 90 derajat. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjutnya langsung kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, anggotanya Rizky, Raka, Iza. Kami akan mempresentasikan tentang persegi panjang ketiga siku-siku. Nomor 1, gambar kolam renang dan rencana kolam renang yang sudah dipotong. 2, jika kolam segitiga terbentuk salah satu sudutnya sebesar 30 derajat, maka berapa besar dua sudut yang lain? 20 derajat. 3, segitiga apakah yang terbentuk dari pemotongan kolam renang tersebut? Segitiga siku-siku. Jika salah satu sudutnya 75 derajat, berapakah besar dua sudut yang lain? Yaitu 50 derajat. Sedangkan jika sudut yang tidak siku-siku besarnya sama, maka berapa besar masing-masing sudut dalam bangun tersebut? 360. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Selanjutnya kelompok 3, silakan kita berikan tepuk tangan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami beranggota bernama Titis, Tama, dan Sita. Permasalahannya adalah Pak Lurah ingin membuat taman berbentuk lingkaran di perempatan sebelah lapangan desa. Dari informasi ini maka A. Gambarlah rancangan taman yang dibuat oleh Pak Lurah. B. Berapakah besar sudut yang terbentuk dari taman yang akan dibuat oleh Pak Lurah? Besarnya adalah 360 derajat. C. Setelah berpikir-pikir, Pak Lurah ingin membagi taman menjadi 2 bagian sama besar dengan sisi kanan akan diberi dengan bunga berwarna merah dan sebelah kiri ditanami dengan bunga berwarna putih. Berapakah besarnya sudut dari daerah yang ditanami bunga berwarna putih? Daerah yang ditanami berwarna putih adalah 180 derajat. D. Jika taman dibagi menjadi 3 bagian sama besar, berapakah sudut yang terbentuk dari masing-masing bagian? Sudut yang terbentuk adalah 220 derajat. 120 derajat. E. Jika taman dibagi 2 dengan 1 bagian merupakan sudut siku-siku, berapakah besar sudut bagian kedua? Sudut bagian kedua besarnya adalah 270 derajat. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, dari kegiatan hari ini kita bisa belajar bahwa apa? Sudut digunakan di mana? Bisa digunakan di mana? Di dalam mana? Ini tadi. Di kelompok 3 tadi menggambar apa? Apa tadi di sana? Nah, taman ya. Di kelompok 4 tadi apa? Kolam renang. Di kelompok 1? Sawah. Kelompok 5? Kertas lipat ya. Kelompok 2? Halaman. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi pembelajaran tentang sudut. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak? Sudah paham? Ya. Jadi busur bisa diputar-putar, kemudian kita bisa menentukan sudut. Nah ini sudut apa yang ini? Ini lansip. Yang ini lansip ya. Nah ini sudut apa ini? Kenapa disebut sudut lansip? Kurang dari 90. Benar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Nah ini ya, bagian-bagian sudut yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Kaki sudut. Nah dari A, B, C ini namanya kaki sudut ya. Atau boleh juga dibalik, CBA, boleh ya? Yang mana titik sudut? B. Yang B ya, betul. Nah, di sini ya, pertemuan 2 garis kaki sudutnya tadi ya, sudah. Nah, ini menunjukkan yang tanda merah ini besarnya sudut. Jadi dari sudut AB atau dari garis AB dan dari garis BC. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tenang. Saya akan memberikan persoalan hidup ya. Ini ya. Di sini ada kita mengecek. Jadi peraturannya adalah tidak boleh menggunakan penggaris dan sebagainya. Di sini udah ada, dimasukkan aja. Soalnya ada 20, nanti silakan tulis nama lengkap di sini.
kemudian kelas, dan juga nomor presensi. Paham? Oke. Ada yang sudah selesai? Oke. Beneran sudah. Yang rapi, yang rapi, yang rapi. Oke, baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu? Oke, kita ulangi lagi. Kalau saya punya 2 titik, saya hubungkan jadi apa? 2 buah garis saya hubungkan menjadi? Nah, bagian yang terbentuk dari 2 buah garis membentuk titik sudut tadi apa? Sudut. Oke. Alat untuk mengukur sudut apa namanya? Busur. Oke, ada pertanyaan? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Demikian untuk hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Silahkan ditutup dulu. Kita nyanyikan lagi lagunya tadi ya. Biar ingat terus. Ya. Sekali itu materi hari ini yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.